Hai semuanya, perkenalkan nama saya Isran Muhammad Pakaya, saya award LPDP tahun 2021. Jadi ini video pertama aku di YouTube teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman kemarin yang DM by IG atau WhatsApp ke saya, namun belum sempat saya jawab. Insya Allah akan saya jawab lewat video ini. Jadi banyak sekali yang tanya ke saya kemarin, Kak, bagaimana caranya untuk lolos beasiswa LPDP, syarat-syaratnya apa saja. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman itu, kita harus tahu dulu nih apa LPDP. Jadi LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengelola dana pendidikan, baik itu dana pendidikan abadi, endowment fund, atau dana cadangan pendidikan lainnya. Nah, LPDP itu memberikan beasiswa serta program riset. Beasiswa yang diberikan oleh LPDP semuanya full cover teman-teman. Jadi untuk kebutuhan kita selama kuliah akan dibiayai oleh LPDP. Nah, komponen pendanaan yang akan dibiayai oleh LPDP yang pertama yaitu dana pendukung. Dana pendukung itu seperti tiket pesawat, kemudian uang bulanan, kemudian dana keadaan darurat, asuransi kesehatan teman-teman, terus living allowance, serta yang berkebutuhan khusus itu akan diberikan dana penunjang untuk apabila kita nanti membawa saudara yang akan mengurus kita ketika nanti kita kuliah. Kemudian untuk dana pendidikan itu seperti SPP, kemudian dana pendaftaran saat teman-teman pertama kali mendaftar kan itu membayar uang SPP, itu nanti akan dibayarkan oleh LPDP juga. Kemudian dana penelitian teman-teman, dana publikasi jurnal, dana seminar internasional itu akan dibiayai oleh LPDP. Nah, untuk yang S3 itu akan diberikan uang tunjangan keluarga teman-teman. Jadi kalau yang S3 itu akan dapat dana dari LPDP, sedangkan yang S2 belum. Jadi teman-teman jangan salah nanti ketika ditanya apakah S2 diberikan biaya untuk keluarga, tentu tidak teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu apa yang didapatkan dari LPDP. Nah, selanjutnya untuk komponen yang dibayarkan oleh LPDP itu sumber dananya dari mana? Jadi sumber dananya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia tentunya. Jadi uang pajak untuk membiayai teman-teman berkuliah nantinya. Nah, per tanggal 31 Agustus 2021 kemarin, menurut Direktur Utama LPDP Pak Andin Hadianto, sudah ada sekitar 30 ribuan awardee LPDP yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk perkuliahannya hampir 50% itu berkuliah di dalam negeri, sisanya kuliah di luar negeri teman-teman. Nah, untuk LPDP itu bisa untuk teman-teman gunakan nanti ketika lulus untuk mendaftar di kampus dalam negeri maupun luar negeri. Namun tetap harus berpedoman di list universitas yang telah dibuat oleh LPDP teman-teman, bisa dicek di sini. Di situ sudah diterangkan universitas baik yang dalam negeri, luar negeri, atau yang PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Tentu LPDP ingin kita bisa berkuliah di tempat-tempat terbaik nantinya, sehingga LPDP membuat list ini yang menjadi pedoman kita untuk memilih kampus. Nah, kemudian untuk jenis beasiswa teman-teman, di LPDP sendiri banyak sekali jenis-jenis beasiswanya. Teman-teman pasti sudah banyak mendengar soal jenis beasiswa. Yang pertama yaitu afirmasi. Afirmasi diperuntukkan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, yang dari daerah 3T, terus yang dari keluarga prasejahtera, serta yang santri. Kemudian yang kedua yaitu beasiswa targeted. Targeted ini untuk TNI, Polri, PNS, serta ada program baru di tahun 2021 yaitu kewirausahaan. Yang ketiga yaitu beasiswa reguler teman-teman. Nah, untuk beasiswa reguler terbagi lagi. Yang pertama yaitu beasiswa PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia.
Nah, syaratnya teman-teman sudah harus memiliki LOA terlebih dahulu dari PTUD ini, nanti akan diberikan beasiswa oleh LPDP. Nah, yang kedua yaitu beasiswa yang umum, semua masyarakat bisa mendaftar, serta yang co-funding, jadi sumber pendanaan lain, jadi 50-50, LPDP membayar setengah, teman-teman mencari pendanaan lain setengah, serta beasiswa kolaborasi. Nah, untuk kolaborasi sendiri LPDP selalu mengatakan mereka memberi ruang untuk berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain yang ingin sumber pendanaannya dari LPDP tapi pengelolaannya di bawah kementerian tersebut. Nah, untuk kuota, jadi LPDP tidak pernah secara langsung mengatakan bahwasannya per tahun kuota mereka sekian. LPDP juga tidak pernah secara gamblang menyatakan hal tersebut. Nah, menurut saya berarti jika kita memang pantas, kita akan layak diberikan oleh beasiswa oleh LPDP. Sehingga tugas kita yaitu memantaskan diri, karena kita tidak bersaing dengan orang lain. Justru yang kita bersaing yaitu diri kita sendiri. Kalau kita memang mampu, insya Allah akan mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, di tahun 2021 ini teman-teman, ketika saya mengikuti seleksi di tahap 1 gelombang 2 itu ada sekitar 4.000-an pendaftar, yang diterima hanya 700-an. Jadi teman-teman bisa menghitung berapa persaingan di beasiswa LPDP ini sangat ketat. Bahkan untuk sebagian orang sangat sulit dan kadang-kadang menyeramkan. Untuk tahun 2021 berdasarkan informasi dari LPDP itu ada 4.266 awardee yang diterima di tahun 2021 ini, sehingga ini menjadi peluang bagi teman-teman. Ayo maksimalkan dari sekarang untuk bisa mempersiapkan diri, sehingga di tahun 2022 nanti menurut bocoran itu akan dilaksanakan di bulan Januari tahun 2022, sehingga waktunya ini cukup sempit. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang seluruh dokumen dan persyaratannya. Kemudian untuk beasiswa LPDP tentu tidak diberikan begitu saja. Kita harus mengabdi nanti kepada bangsa dan negara ini. Kalau di LPDP itu ada rumusnya 2N+1. Jadi misalnya nih saya kuliah magister 2 tahun, maka saya harus mengabdi kepada negara ini selama 5 tahun. Jadi ketika yang keluar negeri itu wajib kembali ke Indonesia. Tapi ini ada beberapa pengecualian teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah diterima S3 atau teman-teman bekerja di lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, itu akan diberi kesempatan oleh LPDP untuk bekerja karena dianggap merepresentasikan menjadi duta Indonesia di kancah internasional. Tapi tentu saja teman-teman, itu semua harus baik keputusan dari LPDP, sehingga apapun yang akan kita lakukan itu sebaiknya kita diskusikan dengan pihak LPDP nantinya. Nah, ketika nanti kita tidak menaati peraturan yang diberikan oleh LPDP, maka akan ada surat peringatan dari LPDP. Jika tidak mengindahkan, bisa saja nanti kita disuruh untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh LPDP ke kita. Nah, ini sudah kejadian, mungkin teman-teman tahu. Ada beberapa orang kemarin yang dimintakan uangnya dikembalikan karena tidak menaati perjanjian kontrak yang kita tanda tangani saat sebelum dibiayai oleh LPDP. Nah, itu teman-teman masalah pengabdian. Jadi teman-teman pastikan betul-betul bahwasannya teman-teman mencari beasiswa LPDP ini karena semata-mata ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Jangan teman-teman mencari beasiswa ini hanya untuk kepentingan pribadi, karena kan kita berhutang kepada negara ini. Negara membiayai kita dengan uang rakyat. Ada keringat-keringat orang banyak yang telah kita gunakan untuk kita bersekolah, kita melanjutkan studi. Nah, mungkin itu aja teman-teman video pertama dari saya untuk kesempatan kali ini. Mungkin next saya akan membahas syarat-syarat untuk bisa mendaftar LPDP serta dokumen apa saja yang harus kita siapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2022. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.